Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana saqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjut ngaji bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan babul jazri anid dohak, bab larangan tertawa, terbahak-bahak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsana Sufyan bin Uyainah qala Isa ibnu Maryam salawatullahi alaihi lil hawariyin ya milhal ardi la tufsidu fa innal asya'a idza fasadat innama tudawi bil milhi. Dari Sufyan, Haddatsana Sufyan bin Uyainah, kita diceritakan, berbicara Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, qala Isa ibnu Maryam salawatullahi alaihi lil hawariyin. Berkata Isa bin Maryam, semoga sholawat Allah kepadanya, lil hawariyin, kepada sahabat Nabi Isa. Sahabat Nabi Isa itu yang taat kepada Nabi Isa, yang mendukung dakwah Nabi Isa, dijuluki dalam Al-Quran Al-Hawariyin, yaitu orang-orang yang taat kepada Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam berkata kepada sahabatnya, ya milhal ardi la tufsidu, wahai garam bumi, la tufsidu. Milha ardi ini sebagai perumpamaan mawon. Milhal ardi ini menurut tafsiran kitab ini adalah al ulama, wahai para ulama, la tufsidu, jangan engkau merusak. Fa innal asya'a idza fasadat innama tudawi bil milhi. Karena sesungguhnya sesuatu barang idza fasadat innama tudawi bil milhi. Apabila rusak sesungguhnya diobati dengan garam. Artinya garam itu dengan ilmu. Wa innal milha idza fasada lam yudawi bi syai'in. Dan sesungguhnya garam apabila rusak lam yudawi bisyai'in, belum
ada sesuatu yang mengobatinya. Ya ma'syaral hawariyin la ta'khudu mimman tu'allimuna ajron illa kama a'taitumuni. Wahai sahabat hawariyin, janganlah kamu mengambil upah dari apa yang kalian ajarkan. Illa kama a'taitumuni, kecuali seperti apa yang kalian berikan kepada saya. Wa'lamu anna fikum khoslataini minal jahli. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam kalian itu ada dua perkara yang termasuk perbuatan bodoh. Yang pertama, ad-dhahaku min ghairi ujbin. Yang pertama, tertawa tanpa ada sesuatu yang mengagumkan. Terus yang lek guyu tanpa ada sesuatu yang menakjubkan termasuk perbuatan bodoh. Wa tasabbuh min ghairi sahrin. Yang kedua, tidur pagi min ghairi sahrin tanpa melek malam untuk munajat kepada Allah. Kalau orang tidur pagi karena melek malam bermunajat kepada Allah itu masih lumrah. Tapi kalau tidur pagi tanpa melek malam untuk munajat kepada Allah termasuk kebodohan. Terus dua pesan Nabi Isa kepada sahabatnya yaitu ad-dhahak min ghairi ujbin, dua perkara dari kebodohan, tertawa tanpa mengherankan, ada sesuatu yang mengagumkan atau mengherankan. Yang kedua, tidur pagi tanpa melek malam untuk munajat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, annal ulama'a warasatul anbiya. Fakama annal anbiya yu'allimunal khalqa bighairi ajrin wa hum qauluhu azza wa jalla. Sesungguhnya ulama itu yang disebut dengan milhul ardi, garamnya bumi, warasatul anbiya, peninggalannya para nabi. Fakama annal anbiya yu'allimunal khalqa bighairi ajrin, di mana para nabi itu mengajarkan makhluk bighairi ajrin, mengajarkan sopan santun, mengajarkan agama, mengajarkan ilmu pengetahuan bighairi ajrin, tanpa dibayar. Saestune ngaji tanpa dibayar niku luar biasa. Hasilnya pengaruhnya luar biasa. Ya, karena para nabi mengajarkan tanpa dibayar, ingin menyelamatkan warga umatnya, sebagaimana Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak minta upah illal mawaddata fil qurba, kecuali yang saya minta adalah cinta kasih di dalam kekerabatan, cinta kasih di dalam persaudaraan. Nggih. Terus sak mungkin jarang tiang ngajar tanpa dibayar niku jarang. Terus ten pondok niku nampung lari-lari yatim, lari-lari fakir miskin. Kadang tasik diutang 3 wulan, 5 wulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun. Kali morosepan niku ya mboten dimulihno ta jarno. Sing penting gelem ngaji, sing penting gelem ngapal Quran.
niku terus ngoro sepat. Terus nggih pengaruhnya luar biasa. Ngoten lho. Kemudian dalam ayat lain wa aidan qaulu ta'ala in ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya pahala saya tidaklah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalikal ulama yang bagi lahum ayyaqtadu bil anbiya, begitu juga para ilmuwan sesungguhnya mereka harus mengikuti para nabi. Kula niku lek kapan pengajian ngeten iki disukani ngoten. Mboten kula tontok biasane. Nek kula tontok langsung biasane niku aduh dikek sak mono. Kula betaken ngoten. Mboten kula tontok. Nggih kadang kula nek disukanaken sesuatu ngoten kula harus membeli kitab. Amargi niku sanes didamel nedo, tapi didamel untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Terus ngoten tiyang niku disukani langsung dibuka ngoten nggih. Niku ya Allah sampai diceritakan. Cerita-ceritakan kula mboten. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tingkah laku yang tidak menyenangkan mungkin. Ya. Termasuk pengajian ibu-ibu kali ngajine TPK ten griya niku gratis. Bahkan kula sediakan air putih. Garwa niku nyediaken apa? Gorengan, makanan kadang. Akhirnya alhamdulillah dari hari ke hari malah tambah. Nggih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, wala ya'khudhu ala ta'limihim ajron, tidaklah mengambil seorang ulama dari pengajarannya itu pahala. Terus ten YouTube niku wonten Imam Masjid Haram Syekh Sudes niku berapa tahun dados imam ten mriku dibayar nggih sak monton niku, tapi ternyata napa kerja kasihan buka toko nggih kadang nguli nggih niku ten YouTube. Terus ya Allah, keikhlasan dan kesungguhan para ulama-ulama terdahulu sehingga ilmunya niku meresap, tingkah lakunya patut ditiru. Wa amma qauluhu ad-dhahak min ghairi ujbin, sementara tertawa tanpa ada sebab musabab yang mengherankan, yakni ad-dhahak al-qahqaha, yaitu tertawa terbahak-bahak, wa huwa makruh, dan itu hukumnya makruh, dibenci. Terus tiang lek nawa tertawa terbahak-bahak niku mboten gadah wibawa, ilmune titik demi sedikit akan hilang. Terus tertawa Rasulullah niku mboten nate tertawa terbahak-bahak. Dan mriki Rasulullah niku ila tabassuman, tersenyum. Tidak pernah kakak mboten. Ya, wala yaltafit ila jami'an. Rasulullah itu kalau menoleh bukan kok ngene tok, tapi menoleh saawak-awake. Ngeten. Semua itu ditolehkan sebagai bentuk cinta kasihnya Nabi kepada kaumnya. Wa min amalis sufaha, dan tertawa terbahak-bahak itu adalah pekerjaan orang bodoh. Wa amma tasabbuhu min ghairi sahrin, tidur pagi tanpa ada
melek malam untuk munajat kepada Allah, yakni an-naumu fi awwalin nahar, yaitu tidur di pagi hari, min ghairi ayyakuna sahiran bil laili, tanpa melek malam untuk ibadah kepada Allah. Fa inna dzalika nau'un minal humqi, sesungguhnya itu salah satu macam dari kebodohan. Wa qala Nabi an-naumu fi awwalin nahar humqun, tidur di pagi hari adalah kebodohan. Wa fi awsatihi khuluqun, tidur di siang hari itu bagus. Wa fi akhirihi hurqun, dan tidur terlalu malam adalah sebuah apa? Hurqun, kebodohan juga. Terus film niku kalau malam nggih jam 11, jam 10, jam 11 itu paling terakhir. Lebih dari jam 11 itu sudah merusak ginjal kula panjenengan sedaya. Ora sepan niku lek mantun isak jam 09.00 niku tilem, Bu. Mungkin jam kali ngoten nangeni santri-santri. Ayo sholat tahajud, sholat tahajud, sholat tahajud sampai ba'da subuh niku napa ngentosi setoran-setoran lari-lari hafalan sampai jam 8, kadang jam 09.00. Lek setoran sak-jus ngoten pinten tiang ngoten cukup nggih. Kadang buka 5, kadang salah niku kadang lek lari-lari nakal niku diterus-terusaken mawon. Ben napa setor muka, mboten setor Quran terus ya. Awakmu iku ngelek muka tapi mboten setor Quran. Lek mboten nate setor niku biasanya dicubit. Ah, kene awakmu gak pernah setor. Mondok apa awakmu? Para rawuh, para sedherek yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa niku lama faraqal Khidir Musa pernah diberi wasiat oleh Nabi Khidir ketika Nabi Musa niku pertama merasa sombong karena yang paling pandai saat niku adalah Nabi Musa, tapi ditegur oleh Allah, sesungguhnya wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang pandai itu ada yang maha pandai. Belajar kamu. Akhirnya belajar ke Nabi Khidir. Setelah belajar ke Nabi Khidir, mau berpisah, Nabi Khidir itu berpesan. Lamma faraqal Khidir Musa alaihi wassalam qala lahu idni. Musa minta nasihat kepada Nabi Khidir. Qala ya Musa iyyaka wal jajah. Wahai Musa, jauhilah dari tertawa terbahak-bahak. Wala takun masyan bi ghairi hajah. Yang kedua, jangan berjalan tanpa ada keperluan. Jadi ada orang itu demawan jalan, beda perlu apa? Ada yang jalan. Berarti gerjelan ya. Jadi wala takun masyan bi ghairi hajah, janganlah kamu berjalan tanpa ada keperluan. Wala tathat min ghairi ujbin. Yang ketiga, jangan tertawa tanpa ada sesuatu yang mengherankan. Wala tu'jib alal khati' bi khati'atihi. Jangan kamu kagum kepada orang yang salah dengan kesalahannya. Wa fi ba'di riwayat wala tu'ayyir al khati' bi khotoyahum. Di dalam riwayat, sebagian riwayat, jangan kamu hina orang yang salah dengan kesalahannya. Rasulullah ada sahabat salah wudu'in ngoten diceluk. Rasulullah gak langsung ditegur, awakmu salah, awakmu iki. Diceluk, ngoten dikasih contoh kali Kanjeng Nabi. Wudune
koyok ngene. Membasuh tangan bukan langsung dari siku-siku ke telapak tangan, tapi telapak tangan ke siku-siku. Ya. Jangan kamu hina orang yang salah dengan kesalahannya. Wabki ala khoti'atika ya ibna Imran, dan nangislah dengan kesalahanmu. Jangan kula panjenengan sedaya tertawa dengan kesalahan orang, tapi dengan kesalahan sendiri tidak pernah menangis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu pesannya Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran." Hendaknya kalian tertawa sedikit, wal yabku katsiran, dan menangislah sebanyak-banyaknya. Dalam hidup, siapa yang banyak tertawa, dia yang akan banyak menangis di akhirat. Siapa yang banyak menangis di dunia, maka dia akan bersenang-senang nanti di akhirat. Pernah Rasulullah niku nemoni pemuda-pemuda tertawa terbahak-bahak. Kharajan Nabi data yaumin ilal masjid fa idza qaumun yatahaddatsuna wa yadhakun. Nabi pernah keluar ke masjid. Fa idza qaumun yatahaddatsuna wa yadhakun. Menemukan satu kaum berbicara kemudian tertawa-tertawa. Fawaqafa wa sallama alaihim. Kemudian Nabi berhenti dan mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Kata Nabi, sumaqala aksir dzikra hadhil ladzat. Perbanyak ingat kepada pembinasa keenaan-keenaan. Kata Nabi, falamma qulna wa ma hadimul ladzat, apa pembinasa keenaan-keenaan itu? Kata kaum tadi, qala al maut, yaitu kematian. Sampean tertawa tapi tidak ingat kapan kematian itu datang. Summa kharaja ba'da dzalika marratan ukhra fa idza qaumun yadhakun faqala amma walladzi nafsi biyadihi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Begitu Nabi keluar di suatu hari yang lain, fa idza qaumun yadhakun. Nabi menemukan satu kaum tertawa juga. Faqala, Nabi berkata, amma walladzi nafsi biyadihi, tahukah kamu demi jiwaku yang ada di dalam genggaman Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila. Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu akan tertawa sedikit. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan menangis sebanyak-banyaknya. Terus Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj niku kan ditampakkan ahli nar. Ini loh penduduk neraka. Ada yang mulute diogrok-ogrok, ada yang kemaluannya yang diogrok-ogrok, ada yang kepalanya yang dibentur-benturkan, ya, yang diogrok-ogrok mulutnya karena suka ghibah, karena suka berbohong, yang kemaluannya diogrok-ogrok karena berbuat zina, kepalanya dibentur-benturkan karena apa? Bermabuk-mabukan. Ya. Kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang seperti aku ketahui, kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan kalian akan
menangis sebanyak-banyaknya. Summa kharaja aidan fa idza qaumun yatahaddatsuna wa yadhakun. Kemudian Nabi keluar lagi menemukan satu kaum berbicara-bicara wa yadhakun, kemudian tertawa. Fasallama alaihim, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kaum yang tertawa. Summa qala innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba'i yaumal qiyamah. Kata Nabi, Islam itu muncul dengan aneh. Wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali kepada Allah dengan aneh. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang aneh pada hari kiamat. Faqila wa manil ghuraba yaumal qiyamah. Kemudian dikatakan, ditanya Nabi, siapakah orang-orang yang aneh pada hari kiamat? Qala alladzina idza fasadun nas salahu. Kata Nabi, orang-orang yang aneh yang akan berbahagia di hari kiamat adalah orang-orang alladzina idza fasadan nas, ketika manusia itu rusak, salahu, orang tersebut berbaik diri. Terus wis rusak wis menungsone, tapi kiambake berusaha untuk memperbaiki diri. Itulah yang dinamakan al-ghuraba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih ancaman-ancaman orang yang tertawa terbahak-bahak? Iyyaka wadhahakal qahqaha. Jauhilah tertawa terbahak-bahak. Fa inna fihi samaniyatun minal afat. Karena sesungguhnya di dalam tertawa terbahak-bahak itu ada 8 bencana, ada 8 perkara yang tidak disenangi. Awaluha ayadzumukal ulama wal uqala. Yang pertama, kamu akan dicaci maki oleh para ilmuwan dan orang-orang yang berakal. Ya, dong jek banyak apa? Jek banyak agle. Ingat, pasti di dalam tertawa itu akan datang musibah. Ya, wasani ayatari alaika sufaha wal juhal. Kamu akan apa? Diberaniin oleh orang-orang yang goblok. Jadi kalau orang suka tertawa terbahak-bahak, orang goblok itu kadang berani meremehkan kita. Oke, langka, sareng orang-orang bodoh. Wasalis, anna kalau pun tajahilan izdada jahluka. Yang ketiga, kalau memang kamu orang bodoh, suka tertawa, zada jahluka, maka semakin bertambah kadar kebodohanmu. Wa in kunta aliman naqasa ilmuka. Kalau kamu seorang alim tapi suka tertawa terbahak-bahak, naqasa ilmuka, akan berkurang ilmu pengetahuanmu. Li'annahu rawa fil khabar annal alim idza dhahika dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Di dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang alim apabila tertawa terbahak-bahak maka akan hilang ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit. Yakni roma minal ilmi ba'dha. Dia telah membuang dari ilmu pengetahuan sebagian yang dimiliki. Warabi anna fihi nisyanud dunubil madiyah. Orang yang tertawa terbahak-bahak itu melupakan diri dari dosa-dosa yang telah lewat. Terus orang mukmin itu mboten wonten sing seneng Bu. Mikir yok nopo akhir hidupe. Mikir panggenane ten pundi, ten neraka napa ten surga. Mikir
nopo kata manfaate nah atau kata mudorote niku tiyang mukmin. Wal khamis fihi ujratun ala dzunubi fil mustaqbal. Yang kelima yaitu memberanikan diri untuk melakukan dosa pada waktu mendatang. Tadi orang yang tertawa terbahak-bahak itu tandane bahwa dia akan melakukan dosa pada masa depan. Li'annaka idza dhahikta yaksu qalbak. Kalau kamu tertawa maka menjadikan hatimu itu keras. Wasadis anna fihi nisyanul maut wa ma ba'dahu min amril akhirah. Yang keenam bahwa di dalam tertawa terbahak-bahak itu melupakan kematian wa ma ba'dahu min amril akhirah dan perkara setelah kematian dari urusan akhirat. Jadi setelah kematian dikubur, ya apa di dalam kubur, setelah di dalam kubur dibangkitkan, bagaimana ketika dibangkitkan, apakah dihitung dengan hisaban yasiro atau hisaban syadidah asiro, dengan mudah atau dengan susah. Wasabi inna alaika wizrun man dhahika bidhahika. Sesungguhnya kamu menanggung dosa dengan apa yang kamu buat agar mereka tertawa dengan ucapanmu. Terus nggih ngapunten. Mugi-mugi napa kula lan keturunan panjenengan sedaya niki dijauhkan dari berbicara agar orang itu tertawa terbahak-bahak. Terus kadang wonten tiang ngaji tapi guyon tok mawon nggih. Sehingga apa yang didapat? Murka Allah Subhanahu wa taala, dan murka itu akan menyebar kepada kaum yang ada di sekitarnya. Tapi ketika dia berbicara kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah akan menyebar kepada orang-orang di sekitarnya. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedelapan, yang terakhir annau yajib lahu bidduha bukaun kasirun fil akhirah. Qala ta'ala falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Yang kedelapan, wajib annau yajibu lahu bidduhaqi bukaan katsiran fil akhirah. Wajib bagi orang yang tertawa terbahak-bahak yaitu akan menangis sebanyak-banyaknya nanti di dalam kehidupan akhirat. Terus ngomong nggih, tiang ulama-ulama salafus soleh niku lek dalu nangis, lek salat nangis, lek donga niku nangis. Jadi kata Nabi ada tiga mata, kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah. Semua mata akan menangis pada hari kiamat. Ila salah satu ayunin, kecuali tiga mata. Ainun bakat min khosyatillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Allah itu punya siksa. Allah perhitungannya jeli, tidak bisa ditipu. Yang kedua, wa ainun ghadat an maharimillah. Mata yang selalu terjaga dari perkara-perkara yang haram. Jadi ono sesuatu yang berbau maksiat nunduk. Mboten kok langsung dipelototi ngeten. Ya. Kemudian yang terakhir wa ainun sahirat fi sabilillah. Mata yang melek malam untuk bermunajat kepada Allah. Jadi mata melek tapi main game.
motone melek tapi napa nggih melek perkarane golek relasi untuk berbuat maksiat. Naudzubillah. Tiga mata ini yang tidak akan menangis pada hari kiamat, melainkan tiga mata ini akan tersenyum, mendapatkan kegembiraan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk tiyang mukmin sing akan bahagia di kehidupan akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.